Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku kelas 10 IPA SMA Negeri 1 Prambon bisa bertemu lagi dengan matematika peminatan bersama saya Ibu Anisah Nikmah dan Ibu Nindya Vega. Pada pertemuan yang lalu, kalian sudah mempelajari tentang sifat-sifat logaritma. Maka pertemuan kali ini kita akan belajar tentang persamaan logaritma. Yang perlu kalian ingat adalah tentang sifat-sifat logaritma dan logaritma, yaitu kalau ada logaritma B dengan bilangan pokok A sama dengan N, maka A itu disebut basis atau bilangan pokok, sedangkan B itu disebut dengan numerus dan N adalah hasil logaritma. Bentuk-bentuk persamaan logaritma yang akan kita pelajari yaitu ada 6. Yang pertama, bisa kalian lihat di sini. Yang pertama, A log Fx sama dengan A log P. Yang kedua, A log Fx sama dengan A log Gx. Kemudian yang ketiga, A log Fx sama dengan B log Fx. Keempat, bilangan pokoknya berupa fungsi, numerusnya juga berupa fungsi, di mana bilangan pokoknya sama. Sedangkan yang kelima, sama dengan nomor 4, hanya yang sama itu adalah numerusnya. Dan yang keenam adalah persamaan logaritma yang bisa diubah ke bentuk persamaan kuadrat. Baiklah, kita bahas satu persatu, mulai dari nomor persamaan yang berbentuk nomor 1, yaitu A log Fx sama dengan A log P. Bagaimana penyelesaiannya? Maka penyelesaiannya, perhatikan, bilangan pokoknya itu sudah sama-sama A bilangan pokoknya, maka penyelesaiannya adalah numerusnya yang harus sama, yaitu Fx sama dengan P. Namun perlu kalian ingat, pada logaritma itu ada syaratnya untuk bilangan pokok dan numerus. Numerus harus positif, jadi Fx harus positif, P juga harus positif. Kemudian bilangan pokok karena sudah berupa bilangan, berarti itu sudah memenuhi syarat. Sebagai contoh, tentukan penyelesaian dari persamaan logaritma 3x min 2 dengan bilangan pokok 2 sama dengan 4. Maka bagaimana penyelesaiannya? Ada dua cara. Cara yang pertama, kita tulis 2 logaritma 3x min 2 sesuai soal sama dengan 4. Maka ruas kanan kita ubah juga menjadi bentuk logaritma. Kita kalikan dengan logaritma yang berbasis sama dengan yang ruas kiri, yaitu 2. Supaya tidak merubah hasil ruas kanan ini, maka kita kalikan dengan 2 log 2. Karena kalian tahu 2 log 2 itu hasilnya 1. Saya ulangi lagi, ruas kanan diubah menjadi bentuk logaritma. Maka caranya, logaritmanya harus basisnya sama dengan bilangan pokok ruas kiri, yaitu 2. Berarti ini menjadi 2 log 2. 4 kali 2 log 2. Nah, lalu kalian ingat pada sifat logaritma bahwa N kali A log B itu sama dengan A log B pangkat N. Maka ini saya ubah, berarti ini ruas kanan menjadi 2 log 2 pangkat 4. Ruas kiri tetap. Kemudian kalian tahu 2 pangkat 4 itu sama dengan 16, sehingga ini menjadi 2 log 16. Jadi 2 log 3x min 2 sama dengan 2 log 16. Kemudian mengikuti bentuk yang di atas berarti numerusnya yang harus sama, atau 3x min 2 sama dengan 16. Ini adalah persamaan linear biasa, kita selesaikan.
3X sama dengan 16 plus 2, 3X sama dengan 18, maka X sama dengan 6. Di sini ada syaratnya tadi, syarat numerus harus positif. Padahal di sini kita tahu numerusnya itu yang masih berupa variabel adalah 3X min 2. Kita ujikan, uji syarat numerusnya harus positif. 3X min 2 untuk X sama dengan 6 harus positif ya. Kita cek berarti 3 kali 6 dikurangi 2 hasilnya sama dengan 16. Dan 16 itu adalah bilangan yang lebih dari 0. Jadi, X sama dengan 6 memenuhi syarat. Artinya, X sama dengan 6 merupakan himpunan penyelesaian. Ini tadi cara yang pertama. Cara yang kedua. Cara yang kedua, kita ingat definisi dari logaritma B dengan bilangan pokok A sama dengan N, itu artinya berlaku jika dan hanya jika B sama dengan A pangkat N. Kita kembalikan ke definisi itu. Logaritma 3X min 2 dengan bilangan pokok 2 sama dengan 4. Maka berlaku 3X min 2 sama dengan 2 pangkat 4. 3X min 2 sama dengan 16. Jadi 3X sama dengan 18. X-nya sama dengan 6. Itu cara yang kedua. Sehingga himpunan penyelesaian dari persamaan 2 log 3X min 2 sama dengan 4 adalah 6. Bentuk yang kedua adalah A log Fx sama dengan A log Gx. Perhatikan, bilangan pokoknya sudah sama dan ini berupa bilangan atau tetapan, sedangkan numerusnya berupa fungsi. Fungsinya belum sama, ruas kiri Fx, ruas kanan Gx. Maka penyelesaiannya adalah numerusnya yang harus sama. Numerusnya sama, tapi tetap syarat itu berlaku bahwa numerus harus lebih dari 0. Itu berlaku. Saya beri contoh. Tentukan penyelesaian dari persamaan. Perhatikan, 3 log X min 1 plus 3 log 9 sama dengan 3 log 4X plus 1. Penyelesaiannya, perhatikan, kalian ingat rumus atau sifat dari logaritma bahwa kalau ada logaritma dengan bilangan pokok yang sama kemudian dijumlahkan, maka sama dengan logaritma perkalian numerus-numerusnya, atau A log B ditambah A log C sama dengan A log B kali C. Begitu juga untuk ruas kiri ini, ada bilangan pokoknya sudah sama untuk logaritma ini, kemudian numerusnya X min 1 dan 9. Berarti ini menjadi 3 log X min 1 kali 9 sama dengan 3 log 4X plus 1. Kemudian kita kalikan numerus-numerusnya ini, hasilnya sama dengan 3 log 9X min 9 sama dengan 3 log 4X plus 1. Perhatikan, ini adalah bentuk yang kedua, sudah menjadi bentuk yang kedua ini. Jadi dalam soal tidak mungkin kalian langsung ke arah bentuk yang kedua itu, tapi kalian harus merubahnya dulu dengan sifat-sifat logaritma yang sudah kalian pelajari. Ya, berarti 9X min 9 sama dengan 4X plus 1, kemudian 5X sama dengan 10, jadi X sama dengan 2. Tetap ingat, ini juga belum tentu penyelesaian, harus ingat syaratnya. Syarat numerusnya harus positif atau harus lebih dari 0 untuk X sama dengan 2. Kita uji, X min 1 berarti X-nya kita ganti 2, 2 min 1 sama dengan 1, dan 1 itu adalah positif atau lebih dari 0. Kemudian yang kedua, numerusnya adalah 4X plus 1. Numerus yang kedua adalah 4X plus 1. Berarti kita tentukan 4 kali 2 plus 1 sama dengan ini, hasilnya X sama dengan 9. Tetap kita, ini adalah lebih dari 0. Berarti bagaimana? X sama dengan 2 memenuhi.
Baik, saya lanjutkan ke bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga adalah A log Fx sama dengan B log Fx. Perhatikan, numerusnya sama, tapi bilangan pokoknya yang berupa bilangan ini tidak sama. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah numerusnya sama dengan 1. Sebagai contoh, 5 log X kuadrat plus 3X min 3 sama dengan 6 log X kuadrat plus 3X min 3. Pembahasannya, saya tulis ulang, perhatikan bilangan pokok tidak sama atau basisnya tidak sama, numerusnya yang sama. Berarti penyelesaiannya adalah numerusnya sama dengan 1 atau X kuadrat plus 3X min 3 sama dengan 1. Ini adalah persamaan kuadrat biasa. Kita jadikan 0 salah satu ruasnya, berarti menjadi X kuadrat plus 3X min 3 min 1 sama dengan 0. X kuadrat plus 3X min 4 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Hasil pemfaktorannya adalah X plus 4 sama dengan 0. Itu berarti X sama dengan min 4. Dan atau X min 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan 1. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah min 4 dan 1. Bentuk yang keempat, perhatikan, bilangan pokok dan numerus sama-sama berupa fungsi. Bilangan pokoknya sama, fungsinya sama, sedangkan numerusnya tidak sama. Bagaimana solusinya? Maka numerus yang harus sama. Berarti Fx sama dengan Gx. Karena bilangan pokoknya sudah sama. Namun tetap harus diingat tadi syaratnya bilangan pokok harus lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Ingat sifat dasar logaritma. Kemudian numerus juga harus lebih dari 0 atau positif. Jadi kalau berupa fungsi semuanya, bilangan pokok dan numerus, syarat-syarat itu tetap terpenuhi. Sebagai contoh, ada 2 contoh nanti yang saya berikan. Yang pertama, X min 2 log 4X min 6 sama dengan X min 2 log 2X plus 4. Maka penyelesaiannya adalah, perhatikan bilangan pokok sudah sama, berarti numerusnya yang harus sama. Berarti 4X min 8 sama dengan 2X plus 4. Kemudian perhitungannya 2X sama dengan 12, X sama dengan 6. Lalu kita uji syarat itu. Bilangan pokok harus lebih dari 0 dan bilangan pokok tidak boleh sama dengan 1 untuk X sama dengan 6. Kita ujikan X min 2, karena bilangan pokoknya tadi yang pertama adalah X min 2. Bilangan pokoknya ini adalah X min 2. X min 2 berarti X kita ganti 6, hasilnya 6 min 2 sama dengan 4. Sudah memenuhi lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. Kemudian syarat yang berikutnya, numerus harus lebih dari 0 untuk X sama dengan 6. Numerus yang pertama adalah 4X min 6. Kita masukkan 4 kali 6 dikurangi 6, hasilnya sama dengan 18. Dan ini adalah positif. Kemudian numerus yang kedua, 2X plus 4. 2X plus 4, di soal ini tadi 2X plus 4, maka kita substitusikan 6, hasilnya sama dengan 16. Dan ini juga positif. Berarti kita kembalikan, bukan berarti ini penyelesaiannya, tapi ini tadi. X sama dengan 6 merupakan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 6. Baik, contoh yang kedua. Contoh yang kedua, tentukan penyelesaian dari persamaan X log 2X kuadrat plus 11X min 6 sama dengan X log X kuadrat plus 10X. Penyelesaiannya, maka numerusnya harus sama. Jadi
2x kuadrat plus 11x min 6 sama dengan x kuadrat plus 10x. Ini adalah persamaan kuadrat, salah satu ruas kita nolkan, sehingga persamaan kuadrat baru yang muncul adalah x kuadrat plus x min 6 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan menjadi x plus 2 kali x min 2 sama dengan 0. Dan hasilnya adalah x plus 3 sama dengan 0. X sama dengan min 3. Yang kedua, x min 2 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 2. Ada dua penyelesaian. Apakah keduanya ini merupakan himpunan penyelesaian? Maka kita uji syaratnya. Tetap syarat yang tadi bahwa bilangan pokok harus lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Yang pertama untuk X sama dengan min 3. Berarti X sama dengan min 3, bilangan pokoknya tadi X. Syaratnya bilangan pokok harus lebih dari 0. Maka tidak memenuhi karena min 3 itu kurang dari 0. Dan tidak sama dengan 1 jelas, tapi ini kan kurang dari 0 padahal syaratnya adalah lebih dari 0. Maka X sama dengan min 3 tidak memenuhi. Kemudian penyelesaian yang kedua untuk X sama dengan 2. Bilangan pokok harus lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Karena bilangan pokoknya X adalah 2, 2 itu lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. Jadi untuk syarat di bilangan pokok memenuhi. Sekarang untuk syarat numerus. Numerusnya harus lebih dari 0 untuk X sama dengan 2. Kita ujikan ke sini. 2x kuadrat plus 11x min 6. Kita ujikan ke sini. X-nya kita ganti 2. Hasilnya sama dengan 24 dan ini lebih dari 0. Sedangkan kita masukkan ke sini x kuadrat plus 10x, bilangan pokok yang kedua, hasilnya kebetulan sama 24 dan ini juga lebih dari 0. Jadi x sama dengan 2 itu memenuhi sebagai himpunan penyelesaian. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 2. Baik, bentuk yang berikutnya adalah bentuk yang kelima. Fx log Gx sama dengan Gx log Hx. Perhatikan bentuk ini, ya maka penyelesaiannya adalah Fx sama dengan Gx. Tetap syarat-syaratnya harus diikuti adalah bilangan pokok lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1, juga numerus harus lebih dari 0. Sebagai contoh, tentukan penyelesaian dari 2x min 1 log x plus 2 sama dengan x plus 1 log x plus 2. Maka penyelesaiannya bilangan pokok harus sama. Berarti 2x min 1 sama dengan X plus 1 sehingga X sama dengan 2. Uji syaratnya untuk X sama dengan 2, bagaimana bilangan pokoknya? Bilangan pokoknya tadi 2X min 1, berarti 2 kali 2 min 1, hasilnya sama dengan 3. Ini 3 itu adalah lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Itu untuk bilangan pokok. Kemudian numerusnya harus lebih dari 0. Numerus yang ada adalah X plus 1. Bilangan pokok tetap ya, masih bilangan pokok X plus 1 sama dengan 2 plus 1, berarti hasilnya sama dengan 3. 3 itu juga lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. Sedangkan untuk numerusnya harus lebih dari 0 untuk X sama dengan 2. Berarti X plus 2 sama dengan 2 plus 2 sama dengan 4. Dan ini adalah lebih dari 0. Jadi X sama dengan 2 memenuhi sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 2. Bentuk yang terakhir adalah bentuk yang keenam, di mana logaritma berbentuk persamaan kuadrat. A besar, kemudian kali A log X kuadrat plus B kali A log X plus C sama dengan 0. Maka caranya nanti kita harus membuat permisalan
Sehingga persamaan logaritma itu menjadi persamaan kuadrat. Jadi kita umpamakan seperti pada persamaan eksponen. Sebagai contoh, 2 log pangkat 2x dikurangi 2 log x pangkat 4 sama dengan 5. Maka penyelesaiannya, perhatikan 2 log 2 log kuadrat x min 2 log x pangkat 4, salah satu ruas kita nolkan, min 5 sama dengan 0. Ingat, ini ada apa? A kali N kali A log B itu bisa diubah menjadi A log B pangkat N. Sehingga 2 log X pangkat 4 itu saya ubah menjadi 4 kali 2 log X. Sifat logaritma ya. Jadi sifat-sifat itu tetap berguna dalam menyelesaikan persamaan logaritma. Sehingga persamaan logaritma itu menjadi berbentuk seperti ini, 2 log X kuadrat min 4 kali 2 log X min 5 sama dengan 0. Kemudian kita misalkan 2 log X sama dengan P. Boleh kamu misalkan apa saja, boleh Y, asalkan jangan X, supaya tidak sama dengan yang ada di log X ini. Kemudian berikutnya penyelesaiannya. Berarti ini karena itu sama dengan P, persamaannya menjadi P kuadrat min 4P min 5 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan seperti biasa. Hasilnya adalah P sama dengan 5. Dan yang kedua adalah P plus 1 sama dengan 0, P sama dengan min 1. Untuk P sama dengan 5, berarti kita kembalikan ke permisalan ini tadi. 2 log X sama dengan 5, maka X sama dengan 2 pangkat 5. X-nya sama dengan 32. Yang kedua untuk P sama dengan min 1, berarti 2 log X sama dengan min 1, maka X sama dengan 2 pangkat min 1, jadi X sama dengan setengah. Sehingga penyelesaiannya adalah setengah dan 32. Demikianlah penjelasan dari saya tentang persamaan logaritma. Semoga bermanfaat bagi kalian dan silahkan kalian pelajari soal-soal yang ada, kalian coba soal-soal yang ada di modul kalian untuk pertemuan yang akan datang. Selamat belajar, belajar matematika. Matematika itu menyenangkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.